Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yustajabu lah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Silakan hadirin dibuka Al-Baqarah ayat 108. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah ketemu 108? Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa man yatabaddalil kufra bil iman faqad dhalla sawa'as sabil. Wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amrihi qadir. Ayat 108 Allah berfirman, ataukah kamu hendak meminta kepada Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti halnya Musa pernah diminta Bani Israel dahulu? Barang siapa mengganti iman dengan kekufuran, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Maka sungguh dia telah terlampau jauh tersesat dari jalan yang lurus. Karena terlampau mereka banyak bertanya, sebagaimana mereka dulu banyak bertanya kepada Nabi Musa alaihi salam. Banyak di antara ahli kitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman menjadi kafir kembali, karena rasa dengki dalam diri mereka setelah kebenaran jelas datang bagi mereka. Maka maafkanlah dan berlapang dadalah sampai Allah memberikan perintahnya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Di sini Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah halaman 376 menjelaskan tentang ayat 107 dengan membawakan hadis Rasulullah SAW riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, inna a'zamal muslimina jurman man sa'ala an syai'in lam yuharram fayuharrima min ajli mas'alah. Au
man sa'ala an syai' lam yuharram fahurrima min ajli mas'alatih. Kata Rasulullah, sesungguhnya orang muslim yang kejahatannya paling besar adalah dia yang menanyakan sesuatu yang sebelumnya sesuatu itu tidak diharamkan oleh Allah, tapi karena pertanyaannya lantas menjadi haramlah sebab banyak ditanyakan. Jadi dalam hadis Bukhari itu Rasulullah SAW memberitahu kepada kita, sesungguhnya orang muslim yang paling jahat dengan sebesar-besarnya kejahatan ketika dia banyak bertanya sampai apa yang semulanya halal menjadi haram karena banyaknya dia bertanya. Itu muslim yang paling jahat. Atau dalam kata lain, kata para ulama, nanti apa yang sudah halal menjadi haram tersebab karena dia terlalu banyak menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang gak perlu ditanyakan. Akhirnya berubah nih, yang tadinya halal menjadi haram, padahal sejatinya awal mulanya sebelum ia bertanya, ia adalah hukumnya halal. Nah, ini juga perlu diperhatikan kalau misalkan kita menyampaikan sebuah pertanyaan-pertanyaan, jangan sampai yang halal menjadi haram tersebab kita tuh terlalu banyak bertanya. Contoh, kemarin waktu zaman-zamannya awal-awal kita belajar di ayat 40, 50, 60, 70, dan mereka bertanya tentang sesuatu kepada Nabi Musa. Wahai Musa, sapi yang seperti apa? Nabi Musa menjawab, sapi betina. Cukup, mereka nanya lagi. Wahai Musa, sapi betina yang model gimana? Yang tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Hai Musa, ini udah dapat, tapi terus yang gimana lagi? Yang belum pernah dipakai membajak sawah. Terus warnanya apa? Ma launuha. Launuha safra, warnanya kuning. Terus apa lagi wahai Musa? Dia belum belang-belang atau nggak ada cacat sama sekali. Akhirnya mereka tersulitkan karena pertanyaan mereka. Padahal kalaulah mereka mencari sapi saja, asal sapi seperti yang Musa perintahkan dan Allah turunkan kepada Musa cukup, tapi mereka banyak bertanya. Pentingnya seseorang itu bertanya pertanyaan yang penuh dengan faidah, bukan malah pertanyaan-pertanyaan yang menyulitkan dirinya sendiri. Lalu Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mendatangkan hadis yang kedua, riwayat Imam Muslim juga riwayat Imam Al-Bukhari, yang kata Nabi SAW, innallaha kariha salas, sesungguhnya Allah itu membenci 3 hal. 3 hal ini sangat dibenci Allah. Yang pertama, qila wa qala, katanya. Allah sangat benci kepada pihak yang kalau dia datangkan suatu berita, datang dia membawa kabar atau berita dengan katanya. Katanya akan ada begini, katanya akan ada begitu. Tapi Allah menyukai seorang hamba bila mana hamba itu datang menyampaikan satu bisyarah atau satu kabar gembira, busyra lil mu'minin, kemarin kita udah belajar, wa abshiru bil jannah, atau kabar gembira tentang surga, yang mana kabar gembira itu valid berdasarkan apa yang Allah firmankan, berdasarkan apa yang Nabi SAW sabdakan dalam hadisnya. Surga itu dataran yang luas, tanamannya indah dan mempesona. Kamu bisa memiliki tanah di surga cukup dengan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar. Nih amalan-amalan yang didatangkan dari apa yang Allah firmankan, apa yang Rasulullah sabdakan, melalui amal tersebut lalu kemudian kita amalkan karena ini valid, maka Allah mencintai hamba-hamba pemberi kabar tersebut. Tapi kalau kabar-kabar burung, katanya, itu Allah membenci orang-orang yang suka mendatangkan qila wa qala, katanya, bukan kabar valid. Penting juga dalam Islam, setiap kali kita menerima kabar, kita cross check validitasnya. Al-Quran surah Al-Hujurat, Allah berfirman, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau datang orang fasik kepada kalian membawa berita, tabayyun. Apa makna tabayyun? Cross check, dicek ulang. Jangan sampai nggak dicek ulang. Antusiba
qaumun bijahalatin. Karena kalau kamu main asal share, asal ngeposting, asal re-upload, itu bisa jadi mencelakakan suatu kaum, dan kamu akan menyesal karena apa yang kalian perbuat. Pentingnya kaum muslimin itu mencari informasi lewat info A1 yang valid. Tanya informasi dari A1-nya yang valid itu gimana sih? Ceritanya itu gimana sih? Kok ada kabar burung begini, begitu. Jangan sampai termakan kabar burung. Karena kaum muslimin sudah punya pakem tabayyun, fatabayyanu, dia bertabayyun, cross check langsung ke A1-nya, informasi paling validnya, bukan informasi simpang siurnya. Jadi Allah itu benci satu, qila wa qala. Yang kedua, Innallaha kariha an kasarat, innallaha kariha idha'atal mal. Allah itu membenci seseorang yang dia menghambur-hamburkan harta. Dikatakan oleh para ulama, harta yang dikeluarkan selain di jalan Allah berlebihan walaupun dalam hal yang mubah termasuk dalam kategori menghambur-hamburkan harta, idha'atal mal. Hati-hati ya hadirin. Kita harus tahu ke pos-pos mana harta kita dikeluarkan. Karena Rasulullah pernah bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu 'an arba. Kakimu pada hari kiamat kelak tidak akan pernah bergeser kecuali ditanya tentang 4 hal. Yang pertama, an umrihi fima afnah, umur dipakai untuk apa? Yang kedua, ilmun fima fa'al, tentang ilmu dipakai buat apa ilmunya. Yang ketiga, an mal min aina iktasaba wa fima anfaqah, tentang hartamu dipakai untuk apa dan kemana hartamu, dari mana asal hartamu dan dipakai untuk apa hartamu. Yang keempat, wa an jismihi fima ablah, tentang badan tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki yang Allah siapkan itu dipakai buat apa. Nomor 3, Nabi bersabda akan ditanya kita semua nanti tentang wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqah, hartamu itu dari mana asalnya, dapat dari mana uang itu, dapat dari mana harta yang kau punya itu, wa fima anfaqah, dan dikemanakan. Pos-posnya itu harus jelas. Kata para ulama, termasuk idha'atul mal, termasuk menghambur-hamburkan harta adalah ketika seseorang membelanjakan hartanya selain di jalan Allah. Dan kalaulah mereka kepada yang mubah, mereka membelanjakan yang mubah itu secara berlebih-lebihan, disitulah disebut idha'atul mal, menghambur-hamburkan harta. Tapi kalau mubah tidak berlebih, fine, dan itu boleh. Tapi kalau mubah lalu berlebih, di situ yang tidak diperkenankan. Itu termasuk dalam kategori idha'atul mal, menghambur-hamburkan harta. Terus yang ketiga, innallaha kariha, sesungguhnya Allah membenci kasratas su'al, banyaknya bertanya. Dijelaskan oleh para alim, ahli hikmah juga banyak menjelaskan tentang kasratus su'al ini, bahwasanya yang dimaksud banyak bertanya di sini adalah pertanyaan-pertanyaan modelan Bani Israel yang ketika beliau tanya kepada Musa. Kriteria pertanyaan yang dibenci Allah, satu, pertanyaan yang nanti menyulitkan dirinya sendiri, sebagaimana Nabi bersabda tadi, yang tadinya halal menjadi haram karena dia menanyakan sesuatu yang tidak seharusnya ditanyakan, mempersulit dirinya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan yang anfaedah, nggak ada faedahnya. Nah, harus ditanyakan, nggak ada faedahnya, tapi dia tetap bertanya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang dibenci Allah. Yang ketiga, pertanyaan yang ditujukan untuk mentes pemateri, tujuannya menjatuhkan kehormatan orang yang memberi materi. Dia ngetes, ini nih yang ngasih materi fulan atau fulana saya tes,
maaf ustazah, kalau ini gimana? Tujuannya itu buat ngetes. Nanti kalau fulana atau fulan tersebut tidak tahu, akhirnya dari atas mimbarnya dia malu karena dia tidak tahu misalkan, atau dia mentes sesuatu lewat pertanyaan yang diajukan, tujuannya adalah supaya orang ini salah dalam menjawab, atau untuk mengadu domba antar satu ustadz dengan ustadz yang lain, satu kiai dengan kiai yang lain, atau satu ulama dengan ulama yang lain untuk mengadu domba. Hati-hati ya jemaah, karena sekarang zamannya dimana kadangkala video dipotong, dicomot, diadu domba. Video dipotong, dicomot, diadu domba. Satu ustadz A bicara dengan ustadz B tentang satu problematika A, tapi jawabannya berbeda, lalu kemudian mereka saling mengadu domba. Ini na'udzubillahi min dzalik, termasuk pertanyaan-pertanyaan yang dibenci, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati dalam bertanya, pastikan pertanyaannya bermanfaat, menghadirkan maslahat, dan bukan tujuan untuk dipotong dan diadu domba, tapi tujuannya adalah mudah-mudahan kalau terupload itu menjadi hasanah ilmu buat kaum muslimin yang menonton, yang menyaksikan. Begitu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah membenci tiga hal ini. Allah kariha salas. Allah membenci tiga perkara. Yang pertama qila wa qala, katanya. Yang kedua idha'atal mal, menghambur-hamburkan harta. Kriteria menghambur-hamburkan harta apa? Kriteria menghambur-hamburkan harta apa? Satu, membelanjakan selain di jalan Allah. Dua, berlebihan dalam hal yang mubah. Terus yang ketiga, ya satu lagi tambahin jemaah, mubazir. Apa mubazir? Yang tadi sebenarnya dia berlebihan dalam hal yang mubah. Harusnya dia satu porsi cukup dan itu kenyang dan buat dia cukup, tapi dia beli 10 porsi, 9 porsinya akhirnya cuma dibuang di tempat sampah. Itu mubazir dan itu Allah membencinya. Dan jangan sampai kita menjadi innal mubazirina kanu ikhwanash syayatin. Mubazir dekat jadi temannya syaitan. Terus yang ketiga, Allah membenci kasratus soal, banyak bertanya. Apa yang dimaksud banyak bertanya? Satu, pertanyaan yang anfaedah. Dua, pertanyaan yang menyulitkan diri sendiri. Tiga, pertanyaan yang mengetes pemateri. Empat, pertanyaan yang tujuannya untuk mengadu domba. Sahabat TikTok, YouTube, Instagram, dan semua kaum muslimin yang disayang Allah Subhanahu wa taala, fahami baik-baik bahwa kalau Anda bertanya kepada seorang ustadz, kiai, ulama, masyayikh, sudah barang tentu Anda akan mendapati jawaban versi beliau dengan latar belakang beliau, dengan dari mana dulu beliau mondok, atau di mana beliau belajar, atau bidang keilmuan apa yang beliau tekuni. Sudah barang pasti Anda akan dapetin itu. Beliau akan menjawab sesuai dengan kapasitas ilmu yang beliau punya. Maka kalau ada sedikit yang berbeda, selama perbedaan itu memang ada dalil sumber hukumnya berdasarkan apa yang Allah firmankan, apa yang Rasulullah telah teladankan, maka jangan ragu bahwa apa yang beliau jawab sesuai dengan bagaimana yang tadi disebut, itu adalah jawaban yang memang ada dalam Islam. Tinggal sikap kita adalah memilih. Seperti perkataan Sayyidina Umar bin Khattab ketika menyikapi perbedaan, apa? Justru itu sebagai tanda maha baiknya Allah meluangkan amal bagi kalian. Tinggal kalian memilih. Intinya Sayyidina Umar kan berkata begitu kan. Ketika Allah menghadirkan sebuah opsi, takbir sejajar dengan pundak atau takbir sejajar dengan daun telinga, itu opsi supaya engkau memilih salah satu di antara kedua-duanya. Nggak terus kemudian dalam satu rakaat Allah, nggak gitu juga. Pilih aja salah satu. Kalau udah telinga ya udah sejajar daun telinga. Kalau udah pundak ya udah pundak. Jangan dalam satu waktu mengamalkan dua. Allah udah sepundak naikin lagi setelinga terus baru kemudian bersedekap. Pilih aja salah satu. Itu loh kemahabaikan Allah, kemahamurahan Allah. Allah ingin hambanya tidak tersulitkan. Kalau memang pengennya sepundak silakan, yang sejajar dengan daun telinga silakan. Nyaman jamaah.
bila hidup itu diawali dengan lapang dada jika melihat perbedaan masalah fikih. Kembali lagi dalam bahasan, jadi banyak bertanya, jangan sampai menghadirkan 4. 1, pertanyaan yang gak ada faedahnya. 2, pertanyaan yang mempersulit diri. 3, pertanyaan yang mengetes pemateri, menjatuhkan harkat martabatnya seorang yang memberi materi. 4, pertanyaan yang mengadu domba. Lewat pertanyaan itu nanti di crop, dipotong-potong, diadu domba. Dan untuk sahabat-sahabat yang masih suka mengadu domba, mohon maaf, kami harus sampaikan ini. Bertaubat kepada Allah sesegera mungkin, beristighfar banyak-banyak pada Allah segera mungkin. Betapapun banyaknya viewer yang datang ke akun Anda atau yang menonton tayangan yang sudah Anda buat, tidak akan pernah bisa menggantikan dosa dari Anda mengadu domba antar sesama kaum muslimin. Dan belum tentu juga Anda mampu minta maaf sama beliau. Ada seorang masyayikh, kiai, videonya dipotong, diadu domba sama kiai yang lain. Belum tentu juga Anda mampu minta maaf kepada beliau. Belum tentu juga kiai yang Anda adu domba itu Anda mampu temui beliau, saking padat dan penuhnya jadwal beliau. Terus Anda memotong video yang satu dengan video yang lain diadu domba, padahal maksudnya sama, cuman gaya bahasa berbeda, cuman karena latar belakangnya mungkin berbeda terus diadu domba. Padahal dua-duanya itu kalaupun berbeda sedikit tapi ada latar yang sama atau ada dalil hukum yang diambil dalam kitab yang sama, sama-sama riwayat Bukhari. Contoh misalkan kalimat baca Al-Fatihah harus gak sih? Riwayat Bukhari mengatakan ju'ilal imam liyutamma bi idza kabara fakabbir wa idza raka'a farka'u. Imam dijadikan imam ya untuk diikuti aja. Udah, saat seorang makmum mengikuti imam maka cukup bacaan imam bagi dirinya. Makmum enggak baca sama sekali, salatnya sah. Bacaan imam iya bacaan makmum. Tapi ada yang mengatakan ya nggak bisa, makmum harus baca Fatihah karena dalil Bukhari mengatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, tidak ada salat bagi yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Kan kedua-duanya sama riwayat Bukhari. Yang pertama ju'ilal imam liyutamma bi riwayat Bukhari, yang kedua la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab riwayat Bukhari. Dua-duanya sama-sama Bukhari. Satu mengambil pendapat yang pertama, yang kedua mengambil pendapat yang kedua. Ya sudah, sikapi dengan lapang dada. Jangan sampai ribut karena hanya perbedaan pengambilan dalil hadis. Jangan sampai ribut masalah cabang, kecuali beda masalah usul, beda masalah akidah. Dia mengakui ada Tuhan selain Allah, dia mengakui Muhammad bukan Nabi terakhir Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini baru soal masalah. Tapi kalau secara furu' sedikit banyak ada perbedaan masalah fikih, ya sudah, lapang dadalah. Karena fikih itu luas, maka kita harus punya hati yang lebih luas dari bahasan fikih. Dan kadang gak habis fikir. Terkadang ada orang yang luar biasa banget fanatik. Kepada siapa? Kepada bukan bagaimana ia bersikap mencintai Allah dan Rasulnya, harus lebih daripada dia mencintai siapapun. Tapi kadang ada pihak yang mencintai golongannya dalam tanda petik lebih daripada ia seharusnya mencintai Allah dan Rasulnya. Yang dibela bukan atas nama Allah dan Rasulnya, tapi golongan atau tapi fanatisme kepada suku tertentu dan seterusnya. Itu kurang indah jemaah. Gak seharusnya orang itu mencintai selain Allah dan Rasulnya secara berlebih-lebihan. Karena siapapun yang beriman, konsekuensi imannya membawa dia untuk Allah wa rasuluhu ahabbu mimma siwahuma, menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Jadi secinta apapun kepada pasangan, anak, orang tua, atau golongan, atau kelompok, tidak boleh melebihi cintanya kepada Allah dan cintanya kepada Rasulullah. Mirisnya, kadang-kadang orang itu memandang kepada pihak lain yang sama berjuang di jalan Allah sebagai musuhnya, padahal dia sedang sama-sama berjuang di jalan Allah.
Dan kalau ada orang yang terang-terangan pemikiran yang super nyeleneh, mereka diem aja. Mereka nggak berani bicara, padahal pikiran pihak itu super nyeleneh, super aneh, menjelek-jelekan agama, menjadikan Al-Quran sebagai bahan olok-olokan, menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai bahan ejek-ejekan, bahan hinaan. Mereka sama itu biasa aja. Tetapi sesama kaum muslimin yang cuma sedikit aja beda fikih, dia langsung berkata dengan perkataan yang gak pantas. Dia harus terus kemudian menghina dengan penghinaan yang keji. Ini kan ada yang, mohon maaf, sedikit konslet dalam benak pihak-pihak tersebut. Kalau sampai kaum muslimin sedang sama berjuang di jalan kebaikan, dia membencinya cuma karena sedikit perbedaan fikih yang tadi saya utarakan. Tapi ada di luar sana pihak-pihak yang jelas pemikirannya jauh menyimpang dari Islam. Mereka mengatakan zina halal lah, mereka mengatakan kumpul kebo nggak apa-apa lah, mereka mengatakan begitu. Mereka mengatakan babi apa segala macam yang diharamkan Allah halal lah. Itu jelas-jelas menyimpang. Mereka nggak berani bicara kepada mereka. Tapi kaum muslimin yang harus dijaga marwahnya, kehormatannya, difitnah sama dia, dihabisi namanya sama dia, dirobek-robek kehormatannya sama dia. Nauzubillahi min zalik. Ini kan berbahaya. Bahaya ya jemaah. Maka saya perlu mengingatkan bahwa sesama kaum muslimin itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Allah berfirman di Al-Hujurat, sesama orang mukmin bersaudara. Lebih-lebih di hadis Muslim kemarin kita sama belajar, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dha. Orang mukmin dengan mukmin lainnya seperti bangunan, saling menguatkan satu sama lain. Perlu ditegaskan bahwa tidak semua ustadz bisa menjangkau semua pihak. Pun tidak semua kita sebagai kaum muslimin bisa memfasilitasi dan bisa menyenangkan semua pihak dengan apa yang kita punya. Kenapa? Karena kita punya keterbatasan. Tapi indahnya Allah menciptakan keterbatasan. Mau tahu kenapa Allah ciptakan keterbatasan? Agar supaya kita saling berkolaborasi untuk membangun bangunan yang menguatkan satu sama lain. Masjid Fatimah Garung ini nggak bisa cuma pasir doang. Bisa nggak? Nggak bisa, hadirin. Nggak bisa Masjid Fatimah Garung cuma semen doang terbangun. Bisa nggak? Nggak bisa. Emang semen doang bisa terbangun? Nggak bisa. Harus ada air. Komponen air nih penting. Harus ada koral, split, ada batu, ada batako atau bata merah atau hebel, ada semen. Dan yang tidak kalah penting harus ada siapa? Ada tukangnya jemaah. Lah emang itu berdiri sendiri. Harus ada tukang yang garap, ada tukang yang ngaduk semennya. Indahnya Nabi bersabda, yashuddu ba'duhum ba'dha, muslim mukmin saling menguatkan satu sama lain. Itu indahnya di situ. Ada satu pihak yang kuat dalam bidang tertentu, ada pihak satu ini kuat dalam bidang yang lain. Mereka saling menyempurnakan derap langkah dakwah di lokasi, lingkungan, wilayah, negara mereka masing-masing. Itulah jemaah yang sukanya berbagi air. Kurang nih, harus ada berasnya dong. Akhirnya ada yang berbagi beras. Kurang nih, harus ada yang memfasilitasi logistiknya dong. Akhirnya ada yang kendaraan, memfasilitasi kendaraan. Kurang nih, harus ada yang kesini dong, bersih-bersih masjidnya dong. Akhirnya ada yang membersihkan masjid. Kurang nih, ada yang bergerak di bidang kajian dong. Akhirnya kajian-kajian itu nanti menggerakkan daripada orang-orang yang tergerak, lalu kemudian mereka menggerakkan lagi daripada sahabat-sahabat mereka. Jadi setiap orang punya perannya masing-masing. Maka harus bergandengan tangan, berkolaborasi. Kata Nabi sambil Nabi begini nih, menganyam tangan beliau, yashuddu ba'duhum ba'dha. Muslim, mukmin harus menguatkan satu sama lain. Begitu jemaah konsep dalam Islam. Kita kembali dalam bahasan 108 sudah 109. Allah berfirman, banyak di antara ahli kitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman kepada kekafiran. Apa
yang diinginkan orang-orang kufar, salah satu yang mereka inginkan adalah gimana caranya orang-orang beriman itu keluar daripada keimanannya dan mereka menjadi kufar, menjadi ingkar. Makanya hadirin, kita tahu ya dari dulu pernah kita bahas pas malam bina iman dan takwa, kira-kira setahun lalu kalau nggak salah, pas mabit, bagaimana orang-orang non muslim kufur, orang-orang kafir betul-betul menggiring kaum muslimin supaya kaum muslimin jauh dari agamanya, tidak mengenal agamanya, bahkan dalam tanda petik fobia terhadap agamanya. Dibuat sedemikian rupa, salah satunya 4 kan, fun, food, fashion, satu lagi film. 4F, fun, food, fashion, film. Yang saya utarakan dulu beberapa tahun lalu kalau nggak salah, pas mabit, malam bina iman dan takwa. Dan itu ada. Kenapa acara ini dibuat jam segini? Karena mereka melihat by riset data jamaah. Orang-orang cerdas yang kita kenal nggak mungkin nggak meriset, itu nggak mungkin. Rata-rata mereka mengadakan penelitian, rata-rata mereka mengadakan riset. Mana negara terbanyak dari kaum muslimin? Oh, negara A, negara B, negara C. Ya, sudah? Udah. Habis itu kita buat gimana jam ini akan nabrak pada waktu-waktu sholat mereka. Gimana caranya kalau ada event besar, dilaksanakan event itu menjadi sorotan pasang mata dunia, lalu dilaksanakan, diselenggarakan, gimana caranya harus menabrak waktu sholat, supaya mereka kesiangan sholat subuh, supaya mereka nggak sholat, bahkan bukan cuma kesiangan. Itu tuh diriset hadirin, nggak sembarang. Makanya mukmin kan harus cerdas. Dia melihat bukan hanya kila wa qala. Mau tahu Nabi mengatakan kila wa qala, Allah membenci perkataan katanya kan berarti mengharuskan untuk kepada orang-orang muslim ini belajar untuk tidak kila wa qala. Lah gimana caranya kita menyampaikan tapi nggak kila wa qala? Caranya dapat data valid. Gimana caranya dapat data A1 atau validitasnya terjaga? Tabayun. Gimana caranya tabayun? Cross check, nanya kepada ahlinya. Lah kalau dalam bidang data apa? Lakukan riset. Oh, negara terbanyak kaum muslimin di sini. Jam waktu sholat mereka jam ini. Kita punya acara begini, ini harus ditabrak di waktu sholat mereka, dan ini agar mereka lalai dalam sholatnya, agar mereka jauh daripada agamanya. Banyak kan, makar-makarnya banyak. Fun, kesenangan. Terus food, apa food? Makanan. Ayo kita packaging gimana caranya makanan-makanan kita ini diterima oleh mereka. Nanti kita masukkan bumbu-bumbu yang membuat mereka menjadi ngefly lah atau apalah atau apa yang membuat mereka itu tidak tersadarkan dan mereka jauh daripada agama mereka. Karena dalam agama mereka juga tahu bahwa siapa yang mabuk tidak diterima sholatnya 40 hari. Kadang orang salah paham, dikiranya siapa yang mabuk tidak diterima lam tuqbal salatahu arba'ina yauman, 40 hari, menurut mereka ya udahlah nggak sholat aja. Padahal keliru. Setelah mereka sadar dari mabuknya ya tetap tetap sholat. Jangan terus kemudian gara-gara di-banned 40 hari terus dia nggak sholat. Enggak, tapi tetap sholat. Tapi kan orang ketika dia merasa udah tadi ya, merasa aduh saya mah dosa, aduh lah udahlah nggak usah sholat sekalian. Itu loh. Fashion juga, gimana kaum muslimin ini mengikuti gaya mereka, milah ajaran mereka sejengkal demi zira'an bi zira'in, shibran bi shibrin, zira'an bi zira'in, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Sampai Nabi pernah ditanya, sampai Nabi mengatakan, sampai bahkan kalau mereka masuk ke lubang lubang kadal gurun, kata Rasulullah apa? Niscaya kamu akan ikut masuk ke lubang Sahabat nanya, ya Rasulullah, Yahud wan Nasara, apakah yang engkau maksud kita mengikuti mereka adalah mereka itunya Yahudi dan Nasrani? Rasulullah jawab apa? Faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Al-Quran surah, nanti kita ketemu. Coba Al-Baqarahnya dibalik 120, langsung lengkap 120. Wala tarda ankal yahudu wan
walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah ridha Yahud wan Nasara hatta sampai tattabi'a millatahum, kamu mengikuti millah mereka. Zira'an bi zira'in, shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal kalian ikut, sahasta demi sahasta kalian ikut, sampai masuk ke lubang dhab kalian ikut. Fashion, gaya-gaya anak-anak muda, mulai mengikuti gaya-gaya bagaimana mereka bergaya, membuka aurat, mendedahkan aurat, memamerkan daripada apa yang seharusnya dipamerkan hanya kepada suami atau pasangan halal mereka, tapi mereka buka di publik. Nauzubillahi min dzalik. Lalu kemudian banyak yang mengikuti, menjadi tren besar. Lalu kemudian diikuti oleh orang-orang yang menjadi pengikut-pengikutnya, fan base atau apa namanya. Lalu kemudian mereka jauh daripada apa yang Allah inginkan. Allah inginkan yudnina alaihinna min jalabibihin. Allah inginkan perempuan-perempuan mengulurkan jilbab-jilbab mereka ke sekujur tubuh mereka. Yu'rafna wala yu'zain, supaya kamu wahai perempuan mudah dikenali, wala yu'zain, dengan pakaian syar'imu kamu tidak akan diganggu. Itu kan yang Allah firmankan. Loh, orang mah bukan karena pakaian kali. Orang mah kalau pikirannya udah kotor bakalan begitu. Jamaah, kalau nggak percaya buktikan. Yang satu ada perempuan pakaiannya tidak menutup aurat, yang satu menutup aurat lewat di hadapan laki-laki yang sedang kumpul-kumpul. Siapa yang paling mudah untuk digoda, atau siapa yang paling besar potensi digoda? Pasti mereka yang nggak menutup aurat. Kalau ada wanita berhijab, paling banter apa digoda? Assalamualaikum ustazah, paling gitu, paling banter. Assalamualaikum ukhti, paling begitu. Tapi kalau yang udah sampai bahkan mengumbar auratnya sana sini, bisa mungkin dipegang tangannya, bisa mungkin dipegang pundaknya, atau yang bahkan lebih daripada itu dilecehkan, nauzubillahi min dzalik. Syariat Islam, Allah itu yang paling tahu prototipe kita, Allah paling tahu bagaimana baiknya kita. Makanya ketika Allah berfirman, pakaianmu dijaga ya. Nah, orang-orang yang gak suka, gimana caranya supaya kaum muslimah itu pakaiannya gak sesuai dengan apa yang Allah inginkan? Akhirnya mereka buat pakaian, mungkin seharusnya dia pakai XL, tapi dia pakai ukuran baju adiknya, ukuran S. Tingginya 170 cm, tapi yang pakai bajunya cuma 100 cm, 70 cm lainnya gak ada penutupnya, na'udzubillah. Kan begitu aja deh. Tapi namanya ini kembali ke ayat 107. Allah subhanahu wa ta'ala, mohon maaf, kembali ke ayat 108. Wadda katsirum min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran. Mereka tuh ingin banget min ba'di imanikum kuffaran. Setelah kamu beriman, kamu menjadi kafir. Apapun caranya mereka akan lakukan hal itu. Salah satunya tadi yang udah dibahas, food, fun, food, fashion. Satunya lagi film. Hadirin, saya selalu utarakan kalimat sederhana ini kan. Satu peluru hanya bisa menembus satu kepala, tapi satu kata-kata bisa mengubah jutaan manusia. Termasuk salah satu yang mengubah film. Film itu bisa mengubah mindsetnya orang. Ada informasi yang valid, sudah lama, tapi beberapa tahun yang lalu saat peluncuran perdana ada sebuah film yang dari tangannya ngeluar laba-laba gitu loh, sering gitu loh jemaah. Itu ketika film itu diluncurkan, banyak anak-anak menonton, dan tahu apa yang terjadi di salah satu apartemen di sebuah negara. Dari lantai ke-27 atau lantai ke-25, anak itu membuka pintu jendela apartemennya, lalu begini, sit, dia lompat jemaah. Dia kira tangannya mampu mengeluarkan laba-laba. Sit, dia lompat, mati jemaah. Betapa film itu mengubah pikiran. Kalau kita orang dewasa, apakah kita kemakan juga? Bisa jadi. Bisa jadi kita kemakan. Tahu-tahu keluar dari habis nonton tangannya begini-begini.
Dikiranya bakal keluar jaring, mana nih jaringnya nggak keluar-keluar. Itu film loh. Film bisa membuat wanita-wanita muslimah kita terpesona dengan apa yang mereka saksikan. Oh ternyata romantis banget ya, ternyata dia memperlakukan perempuan. Misalkan ada drama-drama tertentu gitu yang dia tonton, wah ternyata seromantis itu dia memperlakukan perempuannya. Begitu dia ngelihat suaminya, hambar. Suaminya nggak memperlakukan seperti di film-film, suaminya tidak menolong. Terus akhirnya apa yang terjadi? Rumah tangganya hancur porak-poranda hanya karena itu. Wal'iyazubillah. Jadi mekanisme merubah sesuatu itu jangan cuma dilihat karena ketika orasi aja, bukan, bahkan lewat beragam macam media, salah satunya film, itu pun juga mampu merubah sesuatu. 2012 ketika ada sebuah film yang mengangkat tema tentang satu wilayah, terus wilayah itu jadi viral, bukankah menggerakkan puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu orang untuk mengunjungi wilayah itu? Ini nih wilayah ini nih. Akhirnya orang pada bergegas ke sana. Di tempat kita juga sama kan? Ada berapa banyak orang yang terus kemudian merekam keindahan Bukit Seroja, Bukit Cinta, Telaga Menjer, Wonosobo. Lalu akhirnya, itu di mana sih? Akhirnya pada datang juga. Itu jemaah, dahsyatnya daripada video yang masuk dan kita melihatnya. Maka kembali lagi dalam ayat ini, mereka itu akan menjadikan gimana caranya orang-orang beriman agar keluar dari keimanan mereka, menjauhkan dari agama, membuat fobia dan sejenisnya. Nauzubillahi min dzalik. Maka jamaah, jangan sampai kita jauh daripada agama kita. Mereka semakin jauh dari agamanya makin sukses karena menggunakan akal sehatnya untuk berpikir. Tapi kalau kaum muslimin semakin jauh daripada agamanya, semakin terpuruk. Karena justru sumber segala kecanggihan teknologi, keilmuan yang paling mutakhir itu ada dalam Al-Quran. Makanya jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Semangat mempelajari, semangat membahasnya, semangat mengkajinya, semangat mengamalkan, semangat mengajarkan lagi sama yang lain. Minta sama Allah tuh bukan cuma sekedar harta, mobil, rumah, motor, handphone, jam tangan, baju, tas, bukan. Minta sama Allah supaya nikmatnya ngaji dijaga sampai akhir hayat. Sebagaimana kita ngerasain, ya Allah nikmat betul ngaji setiap subuh. Jaga kenikmatan ini tetap terpatri dalam hati sampai hamba wafat besok ya Allah. Minta nikmat ngaji tetap terjaga, nikmat sholat, nikmat tahajud, nikmat tangan muda bersedekah, nikmat setiap bangun yang difikirkan adalah saya harus bahagiain siapa lagi, nikmat untuk memendarluaskan ilmu. Minta sama Allah itu jemaah. Nikmat untuk menjalin hubungan persaudaraan antar sesama kaum muslimin satu dengan yang lain. Jaga. Oke, para ahli hikmah sering mengatakan kalimatnya, meminta kepada Allah agar nikmat yang Allah berikan dipertahankan lebih baik daripada saat engkau tertimpa kehilangan baru meminta nikmat itu dihadirkan kembali. Jadi meminta kepada Allah supaya nikmat dipertahankan lebih baik daripada nanti setelah hilang baru meminta. Mumpung sekarang masih dapat nikmat, minta supaya dipertahankan. Ya Allah, mudahkan lisan ini untuk zikir dan berikan hamba nikmat terus seperti sebagaimana pada awalnya hamba mengenal zikir ya Allah. Diminta sama Allah, minta sama Allah, harus diminta supaya lisan ini nikmat dalam berzikir, bukan kembali kepada kekufuran setelah kita beriman. Diminta nikmatnya itu lebih baik daripada nanti pas kita sudah nggak bisa beramal baru minta, ya Allah izinkan beramal. Udah beda ya, walaupun tetap bagus-bagus saja, karena apapun yang diminta kepada Allah bagus-bagus saja, apapun kondisinya, apapun keadaannya. Tapi mumpung masih diberi, minta supaya nikmat yang Allah berikan dipertahankan, supaya kita terus dapat ngerasain manisnya iman, manisnya berhijrah, manisnya ngaji, manisnya duduk di majelis ilmu itu jemaah. Ayat berikutnya, penggalan ayat berikutnya maksudnya,
Lau yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran. Mereka berharap kita setelah beriman kembali menjadi kufur, ingkar sesudah beriman. Hasadam min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Faktornya apa sih? Hasad, iri, dengki setelah mereka mendapatkan kebenaran yang diturunkan kepada mereka, haqq. Kita tahu ayat yang masyhur Al-Isra 81, Al-Isra 82, Qul ja'al haqq Qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kebenaran itu kalau udah datang ya nggak bisa disirnakan. Saat kebenaran datang maka kebatilan pun akan sirna. Mereka melakukan itu tuh karena hasad, irinya mereka, dengkinya mereka tersebab kaum muslimin ini akan bangkit jika bila mana dia memegang teguh kepada pedoman dalam hidupnya, tapi ia akan terpuruk jika mana dia jauh memegang dalam pedoman hidupnya. Makanya mereka membuat makar bagaimana supaya kaum muslimin itu jauh daripada pedoman hidupnya. Terus hasadan, mereka hasad min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq, karena telah datang dan telah jelas kebenaran bagi mereka. Fa'fu wasfahu. Nah, kaum muslimin ini punya sikap. Apa sikapnya kaum muslimin? Fa'fu, maafkan mereka. Wasfahu, dan berlapang dadalah kamu atas sikap-sikap mereka. Ini bukan terjadi kepada orang-orang kufar saja, tapi sikap memaafkan dan berlapang dada itu harus ada juga untuk sesama kaum muslimin. Maafin, lapang dada, fa'fu wasfahu. Maafin, lapang dada. Kata para ulama tentang memaafkan dan berlapang dada di sini jamaah, Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Allah akan selalu memaafkan kepada orang yang mau memaafkan kesalahannya orang lain. Maka maafkan. Jangan sampai kita enggan untuk memaafkan kekeliruan kesalahannya orang lain. Fa'fu wasfahu. Maka maafkan dan biarkan mereka hingga Allah datangkan perintahnya kepada kalian atau Allah turunkan azabnya kepada mereka. Lalu Ali bin Abi Thalhah mengatakan riwayat daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas tentang firman Allah fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amri. Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan, maka maafkan dan biarkan mereka hingga Allah mendatangkan apa yang Allah perintahkan kepada mereka, yakni tentang memberi maaf kepada orang-orang musyrik dilakukan dengan penyertaan berlapang dada. Jadi yang namanya maafin itu ya harus lapang dada ya hadirin. Kita bisa maafin itu karena kita berlapang dada. Kalau rumus daripada Al-Quran, rumus dari Al-Quran tentang memaafkan itu Al-Quran surah Al-A'raf ayat 199. Kalimatnya Allah berfirman, khudhil afwa, ambillah maaf. Kok kalimatnya khud, ambil maaf? Bukanlah kita harus memaafkan, tapi kenapa suruh mengambil? Kata para ulama, ambillah kebaikan dari mereka, maafkan kekeliruan yang mereka lakukan. Kita ini harus dua kepada orang yang harus kita ingat, dua hal yang harus kita ingat dan dua hal yang harus kita lupa. Masih ingat? Dicatat ya teman-teman di kolom komentar. Dua hal yang harus kita ingat. Ingat kebaikan orang lain kepada kita, dan ingat keburukan kita kepada orang lain agar tidak terulang. Dua hal yang harus kita lupakan. Satu, lupakan kebaikan kita kepada siapapun supaya terjaga keikhlasan kita saat beramal. Yang kedua, lupakan keburukan orang lain kepada kita supaya tidak lahir jadi dendam. Dua hal harus diingat, dua hal harus dilupakan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, terakhir, fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amri. Maafkan, berlapang dada. Terus Allah berfirman, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Artinya Allah maha berkehendak. Apapun Allah bisa lakukan.
termasuk membinasakan suatu kaum yang mereka berusaha untuk hasut kepada kaum muslimin, membuat kaum muslimin itu tidak mau menjalankan agamanya karena mereka membuat makar akan hal itu. Allah bisa saja berkehendak melakukan sesuatu kepada mereka, dan Allah juga berkehendak melakukan sesuatu kepada kita yang bahkan mengikuti milah-milah mereka. Dan Allah maha berkehendak atas segala apapun yang Allah mau, karena tidak ada yang bisa menyetir Allah, nggak ada yang bisa memaksakan kehendak kepada Allah, nggak ada yang bisa mengintervensi Allah. Siapa yang bisa mengintervensi Allah? Nggak ada. Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya. Maka selalulah kita memakai ayat Al-Quran surah Al-Fatihah yang kita baca dan kita selalu membacanya di tiap hari kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Minta kepada Allah pertolongan. Iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah sajalah kita memohon pertolongan. Maka minta semua kepada Allah. Ya Allah, tolong kami supaya kami tidak termakan sihir, tipu muslihat, makar-makar yang dibuat oleh mereka-mereka yang membenci kami. Minta terus perlindungan dari Allah. Sungguh jamaah, seorang hamba yang meminta pertolongan, perlindungan kepada Allah, Allah akan beri perlindungan itu kepada mereka. Apa dalilnya? Ud'uni astajib lakum. Siapapun yang berdoa kepadaku, aku perkenankan doanya. Termasuk memohon pertolongan, meminta perlindungan. Pasti dilindungi sama Allah. Nggak mungkin seorang hamba meminta perlindungan terus Allah nggak lindungi. Pasti dilindungi. Doa yang Nabi ucapkan kalau Nabi safar apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha al-birra wa taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawin alaina safarana hadha watwi anna bu'da. Allahumma antas sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma hawin, Allahumma ya Allah, aku memohon kepadamu, inna nas'aluka, aku mohon kepadamu fi safarina hadza, dalam perjalananku ini, albirra wa taqwa, jadikan perjalananku penuh kebaikan dan ketakwaan, wa minal amali ma tarda, jadi amal yang kau terima ya Allah. Allahumma hawin alaina safarana hadza watwi anna bu'da, ya Allah, dalam perjalanan ini ringankan, pendekkan jaraknya, walaupun dia jauh tapi terasa ringan dan pendek. Ini yang ketiga, ini yang dimaksudkan jemaah. Allahumma antas sahibu fis safari, ya Allah, engkaulah sebaik-baik peneman dalam setiap perjalanan, wal khalifatu fil ahli, dan engkaulah sebaik-baik pelindung untuk keluarga yang aku tinggalkan karena aku dalam perjalanan itu. Nabi SAW meminta agar keluarga yang ditinggalkan dilindungi Allah. Dalam perjalanan Allah melindungi beliau. Antas sahibu fis safari, ya Allah, engkau sebaik-baik peneman dalam setiap perjalanan. Minta itu jemaah. Belum hafal Ustadz, yang hafal bismillah nggak apa-apa, baca aja. Hafal doa naik kendaraan apa aja? 1, bismillah. 2, bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. 3, bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. 4, subhanalladzi sakharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Tambahin, hafalin yang tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wat taqwa minal amali ma tarda. Allahumma hawin alaina safarana hadza watwi anna bu'da. Allahumma anta sahibu fis safari wal khalifatu fil ahl. Ya Allah, engkau sebaik-baik peneman dalam setiap perjalanan. Minta perlindungan dari Allah. Allahu Akbar walillahilham. Sahabat yang dicintai Allah, tidak terasa sudah 5:30. Jazakumullah khairan sudah selalu membersamai. Semoga rezekinya barokah, berlimpah, segala hajatnya Allah ijabah. Dan apa yang kita tadi pelajari bersama-sama itu mudah-mudahan menjadi hasanah keilmuan buat kita semuanya, yang membuka cakrawala pikiran kita untuk kita amalkan, untuk kemudian kita ajarkan lagi sama yang lain, bahwa sekali lagi kita ini harus menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam hidup, karena Allah berfirman, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, petunjuk buat orang yang bertakwa. Pelan-pelan ya sahabat. Insya Allah kita jumpa di dunia, mudah-mudahan nanti berjumpa lagi di surga. Sebelum bertanya, ada informasi sedikit. Insya Allah tanggal 14
November besok, hari Senin, akan dipakai untuk pertama kalinya Masjid Muhammad Al-Fatih Wonolelo di Wonosobo, lantai satunya, karena sudah selesai insya Allah lantai satunya pada tanggal tersebut. Lalu kita akan pelan-pelan naik ke lantai 2-nya. Jadi teman-teman yang masih mau bersamai, tenang saja, terbuka peluang jariah lantai 2-nya dan seterusnya insya Allah kalau masih hidup ya. Terus berikutnya besok ini insya Allah kita akan sedikit pelan-pelan mengupgrade handphone untuk live streaming. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, selama ini kita live streaming alhamdulillah Allah cukupkan dengan handphone. Dan alhamdulillah Allah mudahkan, lebih praktis sementara ini begitu ya. Jadi kita pelan-pelan mau mengupgrade dari handphone yang lama kepada handphone yang lebih agak lumayan, mudah-mudahan bila mana ada di antara teman-teman ada yang mau ikut andil dalam upgrade menyebarluaskan alat media live streaming berupa handphone ini, teman-teman juga bisa tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negara. Barakallahu fikum, terima kasih. Semoga setiap ilmu yang disebarluaskan, ilmu yang disampaikan menjadi jariah buat kita semuanya.